Bagi sebagian warga Amerika Serikat, 8 November bukanlah hari yang terlalu spesial karena mereka tidak harus menunggu saat itu untuk memilih presiden. Yes, betul sekali, dan caranya ini dengan early voting atau pemilihan awal. Yes. Dan ada Raiska Ramdhani yang saat ini sudah berada di salah satu tempat yang tengah berlangsung, yaitu early voting di Washington DC. Ya, Raiska sedang berada di mana saat ini? Selamat siang, Twinda dan juga Sakti dari Washington DC. Saat ini saya tengah berada di Community Heights Community Center, Columbia. Dan tentu saja ini merupakan salah satu dari 9 TPS yang ada di Washington DC. Nah, masyarakat ini memang sudah berduyun-duyun sejak pagi untuk memberikan hak suaranya. Dan early voting ini sudah berlangsung sejak tanggal 22 Oktober sampai dengan nanti 4 November. Biasanya masyarakat memilih waktu jam makan siang, ramainya, dan juga pada saat seusai kerja. Dan di Columbia Heights Community Center ini adalah memiliki sekitar 7.500 peserta terdaftar yang akan memberikan hak suaranya. Nah, jika dibandingkan dengan Indonesia, jika TPS itu dilaksanakan di kelurahan begitu, nah di Amerika ini biasanya dilaksanakan di public spaces, salah satunya adalah community center atau juga sarana olahraga, bahkan di sekolah-sekolah, Twinda dan juga Sakti. Iya, bisa diceritakan seperti apakah mekanisme pemilihan dari early voting ini? Ya, memang cukup unik, Twinda, memang untuk early voting di Amerika Serikat. Jika di Indonesia pemilihan itu harus dilaksanakan secara serentak, sedangkan di Amerika ini masyarakat dapat memilih sebelum bahkan dari tanggal yang sudah ditetapkan, yaitu pada tanggal 8 November. Nah, untuk di DC sendiri seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dari tanggal 22 Oktober sampai dengan 4 November, dan masyarakat ini memang dimanjakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pasalnya ada beberapa alasan memang. Yang pertama adalah pada tanggal 8 November 2016 ini pemerintah tidak meliburkan untuk election ini, sehingga banyak masyarakat yang masih bekerja. Selain itu juga ada yang alasan kesehatan, kemudian sebagian lagi merupakan tim kampanye, atau juga sebagian lagi merupakan tim pengawas dari election itu sendiri. Nah, memang untuk 50% atau sebagian besar lah masyarakat yang menunggu sampai tanggal 8 November ini masih ingin memastikan siapakah pilihan yang paling tepat untuk memimpin negeri Amerika Serikat. Bahkan sebagian lain mengatakan bahwa sudah yakin dan memilih early voting. Berikut hasil wawancara kami dengan Caroline dan juga Emily yang sudah memilih sebagai early voting. Hello, I'm Carolyn. Okay, Caroline, why are you choosing voting today than November 8th? I'm going to be away on November 8th, but also I really like the flexibility of early voting so that I can do it on my own time and beat the crowds. Although it was very crowded last Friday when I tried. Is it hard for you to choose the president this time? No, it's not. Why? Because they are vastly different. Okay, why are you choosing doing elections today? I wanted to vote early. I feel really proud to be voting. Why did not choose November 8th? It just was more convenient for me to come today. Is it hard for you to choose president this time? No, not at all. Why? I'm very excited about voting for Hillary Clinton and voting for the first woman president. Okay, It's very exciting. Thank you. Ya, memang early voting ini adalah sebagai cara dari pemerintah Amerika Serikat untuk memanjakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Pasalnya dalam angka election terakhir hanya 60% saja masyarakat yang menggunakan hak pilih. Nah, selain adanya e-voting ini atau juga early voting yang dilaksanakan lebih dahulu, ada juga absentee voting, yaitu masyarakat tidak harus datang ke TPS, namun hanya mengirimkan surat untuk mewakili dirinya memberikan hak suara. Sakti dan juga Twinda. Ya, Raiska Ramdhani dari Columbia Heights Community Center, Washington DC.